Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-akwana khadimatan li awliya'i wa musakhkharatan wa ta'idatan tahta isyarati asfiya'i. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu bi ardihi wa sama'i. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sayyidu anbiya'i. Sallallahu wasallam ala ashrafi ubadih Sayyidina maulana Muhammadin afdali ibadih wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ih salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil liqa'ih, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan taufik dan hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga pada malam ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat dan zuriat beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatus saminah wal arba'un ba'dal mi'atain minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-248 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Anta ma'al akwan ma lam tashhadil muqawwin wa idza syahidtahu kanatil akwanu ma'ak. Yang artinya engkau bersama dengan makhluk Allah. Bisa pula akwan itu diartikan alam semesta, bisa juga diartikan secara khusus dengan dunia. Engkau bersama dunia selama engkau tidak menyaksikan yang menciptakan dunia itu. Dan apabila engkau telah menyaksikan yang menciptakan dunia itu, maka adalah dunia itu beserta engkau. Para muhibbin rahimakumullah, ayyuhal insan lam tazal abdad dunya wa khadimaha mustanidan ilaiha muta'alliqan biha ma lam tashhad muqawwinaha. Wahai manusia, bahwa engkau senantiasa menjadi budaknya dunia, menjadi khadamnya dunia, bersandar kepada dunia, bergantung dengan dunia, selama engkau belum bisa menyaksikan yang menciptakan dunia itu. Jadi artinya selama kita belum bisa musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita semua ini adalah merupakan budaknya dunia, pelayannya dunia, bergantung, bersandar dengan dunia ini. Fa idza syahidtahu wa khadamtahu wastanatta ilaih wa ta'allaqta bih kanatid dunya abdaka
wa khadimatan laka wa ta'i'atan laka wa anta istaghnaita anha. Fa idza talabta minha syai'an hasala. Apabila engkau sudah bisa menyaksikan dengan mata hati engkau terhadap yang menciptakan dunia ini, mata hati kita sudah bisa melihat bahwa dunia ini adalah diciptakan oleh Allah. Nah, bila sudah kita bisa menyaksikan itu dan sudah berkhadam, berbakti kepada yang menciptakan dunia, bersandar bergantung kepadanya, maka adalah dunia itu menjadi budak engkau, dan dunia itu berbakti kepada engkau, dan dunia itu taat bagi engkau, dan engkau terkaya daripada dunia itu. Maka bila engkau tuntut daripada dunia itu sesuatu, maka hasillah sesuatu itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, artinya bila sudah kita ini bergantung, berpegang, bersandar kepada Allah, bila sudah kita berbakti kepada Allah, maka dunia ini akan menjadi pembantu kita. Dunia akan taat kepada kita. Dunia akan menjadi budak kita. Jadi sebaliknya tadi, bila kita belum bisa musyahadah kepada Allah pencipta dunia, maka kita menjadi budaknya dunia itu. Kalau sudah bisa musyahadah kepada Allah, berkhidmat kepada Allah, nah, maka dunia akan jadi budak kita, dunia akan berkhadam kepada kita dan taat kepada kita. Kama warada 'anil Imam As-Shadiq radhiyallahu anhu annahu qala, sebagaimana mendatang dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Auhallahu ila dunya an ikhdumi man khadamani wa at'ibi man khadamaki." Allah menciptakan dunia, lalu Allah berwasiat, berpesan kepada dunia itu, ujar Tuhan, wahai dunia, berbaktilah engkau, berkhadamlah engkau kepada orang-orang yang berbakti kepada aku. Berkhadamlah engkau wahai dunia kepada orang yang beribadah kepadaku, dan susahkan dan sulitkan wahai dunia orang-orang yang berkhadam kepada engkau. Sulitkan orang-orang yang berkhadam kepada engkau. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi artinya bahwa Allah sudah menjamin orang-orang yang taat kepada Allah, orang yang berkhadam kepada Allah, orang yang sudah bisa musyahadah kepada Allah, Allah memerintahkan dunia untuk datang kepada orang itu. Allah perintahkan untuk datang kepada orang itu, untuk menunggu perintah orang itu. Nah, dan Allah berpesan kepada dunia, susahkan, sulitkan orang-orang yang berkhadam kepada engkau wahai dunia. Nah, bila kita berbakti kepada dunia, bila kita menjadi hambanya dunia, maka dunia itu akan mempersulit kita. Itu sudah pesan Allah kepada dunia sejak Dia ciptakan dunia itu. Persulit wahai dunia orang yang berkhadam kepada engkau. Persulit kepada engkau wahai dunia orang-orang yang cinta kepada engkau. Jadi artinya dunia ini makin kita berkhadam kepadanya, dia makin mempersulit kita. Makin kita cinta kepada dunia, makin menyusahkan kita. Ini sudah jaminan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin kita mengapung dunia, makin disusahkannya kita.
Nah, para muhibbin rahimakumullah. Ayyuhal insan idza talabta ad-dunya tafirru anka. Wahai manusia, apabila engkau mencari dunia, dunia akan lari daripada engkau. Bila kita mencari dunia, dunia lari. Kita datangi ke sini, ke situ inya. Datangi ke situ, ke sana pulanginya. Dilapahinya kita. Beberapa kali kulilik hanyar dapatnya. Nah, jadi dunia itu apabila engkau cari, dia lari daripada engkau. Lari. Jadi orang-orang yang mengejar dunia itu susah payah. Karena yang dikejarnya ini membuka-buka orangnya. Nah, kita hendak dapat keuntungan sekian misalnya, itu susah payah. Urus sana, urus sini, surat ini, itu ini, hanyar dapat itu. Ada denang nyamannya. Memang demikian Allah ciptakan dunia untuk mempersulit orang yang mencintainya, orang yang mengejarnya itu. Nah, idza talabta ad-dunya tafirru anka, bila engkau mencari dunia, dia berlari daripada engkau. Wa iza azaztaha tudhilluk, bila engkau memuliakan dunia, dia akan menghinakan engkau. Nah, kita muliakan dunia ini, kita sayangi, kita pusut dunia ini. Begitu inya dunia ini hilang pada kita, tak ungut kita, tak ungut kita, sedih kita, dihinakannya. Kita maka habis-habisan menyayanginya. Nah, disayangi si dunia ini, dibersihi, diperindah, itu hilang. Nah, kita dihinakannya. Bila engkau muliakan dunia, dunia itu sendiri yang akan menghinakan engkau. Wa idza aqbalta ilaiha, bila engkau berhadap kepada dunia itu, tudbiru anka, nah, dia berpaling daripada engkau. Bila kita berhadap, kita datangi, hanya berpaling daripada kita. Memang itulah sudah fitrahnya dunia, kejadian dunia sedemikian rupa. Nah, bi khilafi muqawwiniha, lain halnya dengan yang menciptakan dunia, Allah Subhanahu wa taala. Iza talabtah, bila engkau cari Allah itu, wajadtah, engkau temui dia. Bila kita mencari Allah, kita akan dapat Allah itu. Karena Allah itu maha dekat dengan kita. Bila engkau mencari Allah, engkau akan dapat. Bila kita hendak musyahadah kepada Allah, kita akan diberinya musyahadah. Bila kita hendak ma'rifat kepada Allah, kita diberinya ma'rifat oleh Allah. Asal bujur-bujur, sungguh-sungguh hendak yang demikian itu. Orang ini sungguh-sungguh hendak dapat ma'rifat, diberi Allah ma'rifat. Orang ini sungguh hendak dapat musyahadah, diberi Allah. Kenapa kita kada dapat itu? Karena kita kada sungguh-sungguh. Kesungguhan kita kalah dibanding kesungguhan kita mengejar dunia. Kesungguhan kita kalah. Andai kata kita mengejar Allah sebagaimana kita mengejar dunia, kita jadi waliullah sudah. Andai kata kita mencari Allah seperti mencari duit, kita jadi waliullah. Wah, kita mencari duit, nakun bepanas, behujan, berharap, asal dapat. Jakanya macam itu kita mencari Allah, kita jadi waliullah. Kenapa? Allah itu mudah. Bila engkau cari, dia ada. Lain halnya dunia. Wa iza azaztahu a'azzaka, bila engkau muliakan itu Allah pencipta dunia ini, bila engkau muliakan Allah, a'azzaka, dia muliakan engkau. Dia muliakan. Jadi Tuhan apa?
Man zakarani zakartuhu. Nah, siapa yang berzikir kepadaku, aku pun berzikir kepadanya. Nah, itu bukti bahwa Allah memuliakan orang yang memuliakan. Siapa yang berzikir kepadaku berkelompok, aku pun berzikir untuk dia dengan kelompok yang lebih baik dari kelompoknya. Nah, itu bukti bahwa bila kita memuliakan Allah, Allah akan memuliakan kita. Wa idza ji'ta ilaihi aqbala 'alaik, bila engkau datang kepada Allah maka dia berhadap atas engkau. Nah, dia berhadap atas engkau. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qala ba'dhum, berkata sebagian ulama, fa idza syahidtal mukawwina, bila engkau sudah bisa musyahadah, bila sudah bisa mata hati engkau itu menyaksikan Allah yang menciptakan dunia ini, wa araftahu haqqa ma'rifati, engkau sudah kenal kepada Allah sebujur-bujur, benar-benar kenal, kanatil akwan ma'aka, niscaya dunia itu bersama engkau, wa musakharah, dan tunduk laka bagi engkau, wa mutabarrikatan laka, dan seisi alam ini akan mengambil berkah dengan engkau. Kalau kita ini sudah bisa musyahadah kepada Allah, kita melihat benda-benda duniawi ini, kita ingat itu Allah yang menciptakannya, Allah yang menjaganya, Allah yang merawatnya. Melihat apapun yang kita lihat, ingat hati kita. Nah, itu sudah bisa musyahadah ngarannya. Orang musyahadah itu macam itu. Melihat ada ini ingat bahwa itu ciptaan Allah, dijaga oleh Allah, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Nah, itu bentuknya musyahadah. Bila sudah kita bisa musyahadah seperti itu, kita sudah ma'rifat kepada Allah, maka ini dunia akan ditundukkan untuk kita, dan alam semesta ini akan mengambil berkah dengan kita. Hattal hayawanat wal jamadat, sehingga binatang-binatang pun mengambil berkah dengan kita, benda-benda pun mengambil berkah kepada kita, karena kita sudah bisa musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Kayu, batu, semuaan benda-benda selalu ingin dipegang oleh kita, ingin dipegang oleh kita, ingin mengambil berkah daripada kita. Nah, kalau sudah orang yang bisa musyahadah itu, Imam Hasan Basri rahimahullah berkata, ya ma'syaran nas, ya ma'syaral muslimin, al-hasabah tahinnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syauqan ila liqa'ih. Ujar Hasan Basri, wahai kaum muslimin, kayu itu menangis kepada Rasulullah SAW karena rindu untuk berjumpa dengan Rasulullah. Contohnya bahwa benda-benda pun merindukannya, benda-benda pun senang dipegangnya. Nabi dulu waktu belum ada mimbar, makhutbah itu sidin di atas batang kayu kurma. Kemudian diulahkan mimbar. Nah, diulahkan mimbar. Kada tak pakai lagi batang kurma tadi. Nah, begitu Nabi naik ke mimbar, batang kurma tuh menangis kayak tangisan kekanakan, ngiuk-ngiuk. Kenapa? Karena dia ingin selalu dipegang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, benda-benda pun ingin selalu dekat dengan orang yang sudah musyahadah kepada Allah itu. Hewan-hewan pun ingin dekat dengan orang yang sudah musyahadah itu. Rasulullah SAW bersabda, ujar Nabi, innal jannah la tashtaqu ila thalathah
Aliyin wa Ammar wa Salman. Rawahu Tirmidzi. Ujar Nabi bahwasanya surga, ini surga. Sungguh surga itu rindu. Surga itu rindu kepada 3 orang ini. Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, Salman Al-Farisi. Surga yang merindukan. Kita maka tuhuk berdua belum tentu ke surga. Ini kada surganya nah hendak minta buati. Surganya nah hendak minta masuki lawan nang 3 orang ini. Itulah contoh orang yang ma'rifat kepada Allah. Surga pun kepingin, batu kepingin, pohon kepingin, apalagi manusia. Nah, bahwasanya surga itu ujar Nabi sungguh merindukan 3 orang, Ali wa Ammar wa Salman. Nah, 3 orang ini bukan hanya 3 orang ini, banyak sebenarnya orang-orang yang dirindukan oleh surga itu. Setiap orang yang ma'rifat kepada Allah, orang yang bisa musyahadah hatinya kepada Allah, dirindukan oleh surga. Kenapa disebut Nabi 3 orang ini? Karena 3 orang ini simbol. Sayyidina Ali itu simbol orang yang mulia. Sayyidina Ali ini dari bapaknya sampai ke atas orang-orang mulia. Ammar itu simbol seorang budak yang dimerdekakan. Artinya apa? Orang yang keturunannya mulia itu bisa untuk musyahadah, bisa untuk ma'rifat agar dirindukan oleh makhluk Allah. Orang yang jadi budak, orang yang bekas pembantu, kalaunya bujur-bujur beribadah kepada Allah, bisa dirindukan oleh surga, macam Ammar bin Yasir. Salman Al-Farisi ini orang Persia, orang bukan Arab. Orang bukan bangsa Arab pun kalaunya mau sungguh-sungguh untuk musyahadah, untuk dapat ma'rifah, akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi surga merindukan mereka itu. Ini contoh orang-orang yang sudah musyahadah tadi. Ini dunia nang datangan kepada inya, batu nang datang kepadanya, binatang nang menyarah kepadanya, sampai-sampai surga pun ingin dimasuki olehnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Kama kila sebagaimana dikatakan orang, bikadri ta'ah at-ta'ah wa bikadril khidmah al-khidmah. Dengan kadar ketaatan kita kepada Allah, nah sekadar itulah taatnya dunia kepada kita. Dengan kadar kebaktian kita kepada Allah, nah sekadar itu pula kebaktian, ketundukan dunia kepada kita. Artinya kalau kita lawan Allah itu bujur-bujur, sungguh-sungguh taat kepada Allah, 100% taat, 100% makhluk ini akan tunduk kepada kita. Kalau kita taatnya kepada Allah cuma 10%, 10% makhluk Allah yang tunduk kepada kita. Kalau kita taatnya kepada Allah 5%, 5% makhluk Allah ini yang tunduk kepada kita. Nah, jadi sekadar itu. Bikadri ta'atika maulaka, dengan kadar ketaatan engkau kepada Tuhan engkau. Taatul makhluk ilaika, taatnya makhluk kepada engkau. Wa bikadril khidmah al khidmatu, dengan kadar khidmat kita, pengabdian kita kepada Allah, seapa kadarnya. Nah, saitulah juga dunia akan mengabdi, akan berkhidmat kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi berbeda-beda orang yang diberi Allah musyahadah, ma'rifat itu. Orang yang sangat kuat musyahadahnya, sangat kuat ma'rifatnya, maka makin banyak
dunia ini ditundukkan Allah kepadanya. Orang yang sedikit diberi Allah musyahadah, diberi Tuhan ma'rifat sedikit juga dunia yang tunduk kepadanya. Nah, itu maksudnya. Biqadri ta'ati at-ta'atu wa biqadri al-khidmah al-khidmah. Para muhibbin rahimakumullah. Wa qala ba'dhum, berkata sebagian lagi mereka itu para ulama, ana adkhulus suq, aku masuk ke pasar. Wal asya tastaqu ilayya, maka sesuatu yang ada di toko-toko itu rindu kepadaku. Ujar makanan, sini ambil aku. Ujar nang buah-buahan, sini ambil aku. Ujar nang pedagang ayam, sini ambil ayam. Ujar nang pedagang itik, sini ambil itik. Nah, kenapa? Karena orang ini sudah musyahadah ma'rifat kepada Allah, maka makhluk-makhluk pun ditundukkan Allah untuk berbakti kepada orang tersebut itu. Kada payo lagi duit, kada muat kantungan. Saya ku mengawai buat buah, saya ku mengawai sini buat ayam, saya ku mengawai sini buat wadai, saya ku mengawai sini samuan sapasaran sini rindu kepadaku. Hendak diambil samuan bersuara, ambil sini, ambil sini, ambil sini. Nah, itu ngarannya orang yang sudah dijadikan Allah dunia sebagai budaknya, dunia sebagai pembantunya. Nah, jadi bukan inya lagi yang mengejar dunia, dunia yang mengejar inya, orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, itulah kurang lebihnya maksud daripada Imam Ahmad Ibnu Athaillah, anta ma'al akwan malam tashhadil muqawwin. Engkau selalu beserta dunia selama engkau tidak bisa menyaksikan yang menciptakan dunia. Bila mana sudah engkau bisa menyaksikan pencipta dunia, maka dunia akan selalu ada beserta engkau. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-249 insyaallah taala. Ya hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Nasta'inu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina Ya Allah biha, ya Allah biha, Allah bi husnil khatimah, ya Allah ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. يا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم